Saat ini kita akan mengikuti Simposium 3 dengan speaker yang terhormat Dr. Nur Hayat Usman, spesialis bedah konsultan bedah digestif FINAX, yang akan membawakan materi Surgical Resuscitation in Trauma Patient and Damage Control Surgery. Simposium 3 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Warsinggi, spesialis bedah konsultan bedah digestif. Sebelumnya, saya akan membacakan CV singkat dari moderator. Dr. Warsinggi, spesialis bedah konsultan bedah digestif, meraih gelar dokter, spesialis bedah, konsultan bedah digestif, dan postgraduate dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau merupakan Kepala Departemen Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Digestif Indonesia. Kepada Dr. Warsinggi, kami persilahkan dengan hormat, Dokter. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati seluruh peserta yang mengikuti acara Medical Stadium General dari ID, bekerjasama dengan IKABI pada hari ini, tanggal 2. Saya hormati Ketua ID, Terdaeng, dan Ketua PPI KABI, Prof. Andi Asadur, yang juga hadir tadi pada waktu acara pembukaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, hari ini untuk session simposium ketiga, kita akan menampilkan pembicara yang tidak asing lagi, senior kita, Dr. Nur Hayat Usman, SPP KBD FINAX. Itu mungkin langsung sekaligus saya bacakan kurikulum vitae-nya. Beliau lahir di Jakarta, 16 Desember 1954, jabatan Kepala Divisi Bedah Digestif sekarang, Departemen Ilmu Bedah FK Unpad, pernah juga menjabat sebagai Ketua PPI-KABDI periode 2008 sampai 2016, periode. Saya kira pendidikannya semua, dan SP1. S1 itu di FK Unpad, SP1 juga di Departemen Bedah FK Unpad, SP2 juga Bedah Digestif di FK Unpad. Riwayat pekerjaan sampai sekarang saya kira masih di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kepala Divisi Bedah Digestif, dan pernah juga Ketua Departemen di Departemen Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Unpad. Ya baik, untuk mempersingkat waktu juga, saya persilakan Dr. Nur Hayat Usman membawakan tentang Surgical Resuscitation in Trauma Patient and Damage Control Surgery. Ini banyak kasusnya untuk teman-teman terutama yang bertugas di UGD dan di mana saja mendapatkan pencerahan pada siang hari ini. Saya persilakan Dr. Nur Hayat, 45 menit, jadi mungkin ya 40 menit lah dari sekarang untuk presentase, 5 menit sisanya untuk diskusi. Silakan, Mangga. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Dr. Warsinggi, atas introduction-nya dan perkenalannya terhadap diri saya. Yang terhormat para guru besar, yang terhormat Ketua Kolegium Ilmu Bedah Indonesia, Dr. Ibrahim Rabeda, juga kepada Bapak Moderator dalam hal ini juga merangkap sebagai Ketua Perhimpunan Spesialis Bedah Digestif Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan syukur mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan masalahnya. Saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya? Tinggal di slideshow-nya. Ya. Saya akan slideshow. Ya, baik. Saya akan membawakan mengenai surgical resuscitation pada atau in trauma patient dan juga
mengenai bagaimana kita akan melakukan suatu damage control surgery. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita melakukan suatu resusitasi. Dalam hal ini mungkin para teman sejawat atau para peserta simposium ini atau pertemuan ini, kita sudah mengetahui bahwa pada pasien-pasien bedah adalah prinsip yang utama, yaitu kita melakukan suatu penanganan secara sistematika, yaitu berdasarkan AT. Perlu kita perhatikan, prinsip-prinsip dasar dari ATLS inilah yang akan kita lakukan penanganan di emergensi ini. Kok nggak mati? Baik, yang perlu kita perhatikan saat ini adalah pada pasien-pasien trauma itu sampai saat ini masih merupakan penyebab kematian, terutama yang terbanyak di periode atau dekade 4 kehidupan, dan sisanya adalah merupakan suatu penyakit-penyakit yang utama yang menjadi problem di kesehatan masyarakat di masing-masing negara. Dan apa yang perlu diperhatikan itu juga tidak luput dari bagaimanakah perkembangan sosial ekonomi yang terjadi di masing-masing negara tersebut. Kemudian pasien-pasien daripada trauma itu lebih banyak yang membuat suatu keseriusan penanganan buat kita adalah suatu pasien dengan multiple injury yang mengenai hampir sebagian besar dari badan kita, terutama dalam hal ini yang sudah mengandung rongga-rongga seperti rongga torak, misalnya rongga abdomen, rongga pelvis, yang akan menyebabkan terjadinya suatu perdarahan yang masif. Dan selain itu juga yang utama adalah tidak menutup kemungkinan adanya terjadi perubahan-perubahan fisiologis dari tubuh pasien yang terkena cedera tersebut. Tetapi apabila kita mendapatkan penanganan yang lebih baik di pra rumah sakit, maka dia akan meningkatkan dari survival atau prognosa dari pasien itu, dan masuk ke rumah sakit akan mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Sehingga hal ini menjadi suatu hal yang inti pada pasien-pasien trauma, khususnya pasien multiple trauma yang kita tangani apabila mendapat penanganan yang lebih awal di sebelum masuk rumah sakit. Nah, ini adalah suatu ilustrasi saja bahwa pada ATLS kita tahu mulai dengan primary survey, kita lakukan resusitasi, kemudian kita lakukan secondary survey, dan reevaluasi. Dan hal ini untuk kita-kita semua yang masih bekerja di PPK 1 akan berhasil sebagai definitif terapinya, yaitu mengirim ke PPK 2 atau PPK 3 sehingga pasien itu dapat ditangani secara sempurna. Ini akan kita lihat apa yang perlu kita perhatikan, di mana primary survey yang kita lakukan adalah terdiri dari airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Sehubungan dengan adanya judul yang diberikan kepada diri saya, yaitu mengenai surgical resuscitation, maka problem utama kita berada di sirkulasi, di mana sirkulasi kita adalah sirkulasi yang mengancam jiwa, yaitu terjadinya suatu hypovolemic shock. Apa yang harus kita lakukan untuk sementara waktu, yaitu kita melakukan bolus isoton, larutan isotonik, dalam hal ini apakah itu RL, apakah itu suatu NaCl. Pada pasien dewasa cukup dengan 1 liter. Tetapi setelah itu maka kita harus dilanjutkan. Apabila masih belum respon, maka kita akan mulai dengan melakukan transfusi ataupun pemberian komponen darah. Hal inilah yang harus kita lakukan pada saat ini, dan hal ini sudah dipublikasikan di bawah Ketua IKAB di kita, yaitu Prof. Andi Asadul, dengan komisi traumanya dalam hal ini adalah Dr. Kuning. Untuk edisi 10 ini sudah sosialisasikan mengenai resusitasi ini.
Nah, apabila resusitasi sirkulasi ini tidak berhasil, maka kita akan masuk ke dalam resusitasi operasi. Di dalam resusitasi operasi nanti kita akan lihat akan ada salah satu metodenya, yaitu resusitasi yang setelah dilakukan operasi menjadi damage control surgery. Saya akan masuk kepada sirkulasi tersebut atau C. Apa yang akan terjadi? Problemnya adalah suatu shock, di mana shock inilah kita tahu ada 4 kelas. Apa yang perlu diperhatikan saat ini sebaiknya kalau pasien-pasien dengan shock maka harus dilakukan analisa gas darah. Kemudian juga kita persiapkan komponen-komponen darah, kemudian juga tujuannya adalah untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya koagulopati. Di luar itu juga disosialisasikan adanya pemberian obat-obat adalah yang salah satunya adalah asam tranexamat dan juga Promatrim yang kuat. Ini adalah hanya ilustrasi tentang pembagian shock kita, yaitu shock dibagi 4 dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, tetapi kita bisa lihat dalam hal ini adalah base excess-nya, di mana base excess yang dalam keadaan kelas 1 dan kelas 2 masih dalam range yang normal, tapi kalau udah kelas 3 dan kelas 4 maka kita akan menemukan base excess yang sudah jauh menurun yang memberikan gambaran adanya hipoksia dari seluler. Lain-lainnya adalah seperti biasa kita mengalami harus melakukan intervensi apalagi di kelas 4 ini yang nantinya yang kita kenal dengan surgical resuscitation. Ini yang perlu kita perhatikan saat ini adalah pemberian komponen-komponen darah untuk melakukan dalam hal ini antisipasi terhadap pasien-pasien shock kelas 3 dan kelas 4 dengan pemberian komponen-komponen darah, baik itu adalah packed red cell ataupun plasma ataupun itu adalah trombosit. Hal ini untuk kita menangani jangan sampai berkembang terjadinya suatu koagulopati dan juga trombositopenia. Kemudian bagaimana dengan asam tranexamat? Ini sudah juga dipublikasikan pada ATLS edisi 10, baik itu di Eropa maupun di Amerika Military Study, bahwa asam tranexamat ini bisa diberikan dan memberikan nilai yang cukup efektif dalam kurun waktu 10 menit setelah kejadian sampai 3 jam setelah kejadian. Tetapi ini bukan hal satu-satunya. Tetap apa yang perlu kita sampaikan, surgical atau stop bleeding, baik itu secara tanpa operasi misalnya dengan balut tekan, tetapi di luar itu adalah surgical resusitasi. Kemudian apabila ini diberikan asam tranexamat ini dengan dosis 1 gram, itu sudah diberikan di pre-hospital, maka kita juga bisa memberikan lagi diulang setelah 8 jam setelah pemberian yang pertama dan pasien yang sudah masuk ke rumah sakit. Saya akan masuk ke inti masalah, yaitu kita akan mengenal ada 2 istilah, yaitu salah satunya adalah damage control resusitasi dan yang kedua adalah damage control surgery. Yang pertama adalah damage control resusitasi merupakan resusitasi awal kita, yaitu pada waktu primary survey. Hal inilah yang merupakan suatu strategi baru yang akan menyebabkan pencegahan terhadap terjadinya suatu trias of death, yaitu terjadi koagulopati, metabolic acidosis, dan hipotermi. Tetapi kalau ini sudah dilakukan, maka kita akan langsung melakukan suatu surgical resusitasi, di mana salah satunya surgical resusitasi ini kita melakukan suatu damage control surgery, yaitu kita melakukan operasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kurang dari 90 menit, dan kita hanya melakukan tindakan-tindakan yang utama saja, yaitu apa? Yaitu melakukan stop perdarahan, stop kontaminasi akibat adanya perforasi organ berongga, dan juga akibat kita melakukan pemberhentian atau suatu antisipasi
damage control surgery ini kadang-kadang yaitu dinding abdomen tidak bisa ditutup sehingga kita perlu melakukan suatu penutupan secara sementara. Nah, untuk damage control resusitasi ini mungkin saya sedikit sampaikan bahwa hal ini sudah diketahui sejak tahun 1980 dan hal ini sudah dianut oleh para dokter bedah trauma, khususnya pada saat itu dipublikasikan setelah adanya Perang Timur Tengah. Hal ini memberikan suatu nilai tambah, yaitu memberikan koreksi terhadap koagulopatinya dan melakukan komplit resusitasi sebelum dilakukan definitive management, yaitu surgical resusitasi. Apa yang perlu diperhatikan di sini adalah mengenai damage control resusitasi ini, tujuannya kita adalah mengurangi terjadinya perdarahan yang hilang begitu banyak, mencegah terjadinya koagulopati, tetapi yang perlu diperhatikan saat ini, kita melakukan resusitasi tidak perlu sampai tekanan darah kembali normal, tetapi kita kenal dengan suatu hipotensi resuscitation. Jadi dengan tensi 90/60 sudah cukup, disertai dengan memelihara airway dan breathing-nya, sehingga hal ini semua akan memberikan nilai tambah terhadap pasien-pasien dengan multiple trauma. Ini merupakan skema yang perlu kita lihat. Apa yang triad of death itu? Koagulopati, metabolic acidosis, dan hipotermi. Hal ini terjadi akibat apa? Kita lihat di sini, kehilangan darah yang berlebihan, atau boleh dikatakan tadi adalah shock kelas 4. Apa yang akan terjadi? Hal inilah yang akan menyebabkan mengancam jiwa pasien selain akibat perdarahannya. Sehingga apa? Lethal triad ini, maka dengan konsep damage control resusitasi, maka kita bisa melakukan kontrol stop bleeding dan resusitasi secara bersama-sama pada saat kita melakukan penanganan pasien secara simultan. Kemudian strateginya apa terhadap damage control resusitasi ini? Maka perhatian utamanya ini adalah kita mencoba untuk melakukan kontrol atau minimal rapid anatomic control. Seperti misalnya kalau kita di abdomen hepar, kita melakukan aproksimasi dan kita melakukan imobilisasi dengan packing. Yang kedua, kemudian tensinya tidak perlu harus berlebihan, cukup dengan 90/60 merupakan suatu permissive hipotensi. Kemudian pemberian transfusi dalam hal ini komponen darah, PRC, kemudian juga FFP ataupun trombosit. Kemudian yang lainnya adalah membatasi pemberian kristaloid, kita menegakkan diagnosa secara cepat, dan tadi yang kita kenal dengan antifibrinolitik salah satunya adalah asam tranexamat. Kemudian bagaimana dengan damage control surgery ini untuk surgical resusitasi? Hal ini adalah kita melakukan kontrol perdarahan, memberhentikan kontaminasi dari perforasi dari organ berongga dengan melakukan penutupan secara sementara. Kemudian fase berikutnya kita lakukan resusitasi di ICU, dan setelah stabil kita akan melakukan eksplorasi untuk melakukan operasi tahap kedua untuk menyelesaikan organ-organ atau tadi mengkoreksi anatomi dari organ-organ tersebut. Nah, kontrol-kontrol dari damage control surgery ini itu tujuannya adalah kita untuk melakukan suatu penanganan sehingga memberikan prognosa yang jauh lebih baik. Ini adalah yang perlu kita perhatikan sehingga pada waktu kita operasi pasien dengan adanya trauma yang akan menyebabkan antisipasi yang sudah kita lakukan, yaitu salah satunya adalah prosedur yang kompleks termasuk damage control resusitasi. Kemudian kita lanjutkan pada damage control surgery-nya, melakukan kontrol perdarahan, kemudian stop kontaminasi,
dalam hal ini dan tidak melakukan operasi definitif untuk sementara waktu. Apa-apa saja yang bisa dilakukan damage control surgery, yaitu pada trauma torak, trauma ekstremitas, trauma abdomen yang paling banyak, dan yang keempat adalah trauma pelvis. Nah, ini adalah stadium atau langkah-langkahnya. Kita melakukan operasi di bawah 90 menit, hanya melakukan kontrol perdarahan dan stop kontaminasi, kemudian kita menutup rongga abdomen secara sementara, kemudian kita pindahkan ke SICU, ini adalah ICU, General ICU kalau di kita, atau di sana disebut Surgical Intensive Care Unit. Setelah stabil dan melakukan koreksi terhadap kelainan-kelainan dari metabolik, maka kita akan masuk ke operasi lagi untuk step ketiga, yaitu melakukan koreksi dari anatomi yang mengalami kerusakan. Ini adalah yang perlu kita perhatikan. Tadi sudah saya sampaikan, melakukan stop hemorrhage atau stop perdarahan dan kontaminasi, yaitu terhadap organ solid, kemudian melakukan reseksi dari gastrointestinal tanpa harus melakukan anastomosis, kontrol bleeding dalam hal ini dengan clipping atau stapling, dan untuk mayor arteri dan vena, melakukan pemasangan packing pada organ-organ padat, dan juga kita menutup abdomen secara sementara. Nah, bagaimana dalam intraoperatif kita harus mengontrol ini? Kalau kita mendapat ancaman dalam hal ini sudah menuju ke threat of death, ya, atau lethal of death. Jadi faktornya kita harus bekerja sama dengan anestesi, kita harus memperhatikan dari temperatur kurang dari 35, kemudian juga keseimbangan asam basanya, pH-nya kurang, hati-hati dengan kurang 7,2 dalam hal ini, yang netralnya antara 7 sampai 8, kemudian hati-hati juga dengan usia yang di atas 55, kemudian laktat sudah lebih dari 5 milimol, dan juga muncul adanya koagulopati, dalam hal ini PT-APTT sudah lebih dari 50% dari normal. Maka dalam keadaan ini, maka kita harus stop operasi dengan melakukan damage control surgery. Nah, ini adalah hanya merupakan suatu ilustrasi saja. Kalau terkena pada hati atau liver, maka kita melakukan packing, atau kita melakukan yaitu balon kateter apabila terjadi trauma tembus, dan kita tracknya kita masukkan kateter dengan mengembangkan balon. Ini adalah kemudian pemasangan packing, yaitu ada di subdiafragma dan di subhepatisnya, sehingga ini adalah merupakan salah satu pemberian antisipasi terhadap perdarahan dan koreksi anatomi dari organ padat, dalam hal ini hepar. Kemudian ini adalah teknik-tekniknya, saya kira hanya melakukan kita memasukkan hal ini, packing ini terhadap hepar. Ini juga, ini adalah dengan kateter, ya. Kemudian ini mungkin kalau terlihat penutupan dinding abdomen dengan duct clamp atau towel clamp. Bagaimana dengan lien? Kalau lien, kita tidak melihat terhadap adanya laserasi ataupun dalam hal ini bleedingnya, tetapi dalam hal ini khususnya yang perlu diperhatikan adalah kita lakukan splenectomy. Tidak perlu harus melakukan splenorapi. Kalau terjadi suatu kondisi yang boleh dikatakan tadi ada sudah muncul threat of lethal of death. Bagaimana dengan gastrointestinal? Gastrointestinal ini kita melakukan reseksi dan hanya kita tutup dengan stapling. Kemudian apa? Apabila dia mengalami, harusnya pada pasien ini harus dilakukan stoma pada fase 1 operasi, maka kita tidak akan melakukan stoma, tetapi kita cukup menutup dengan secara jelujur saja dengan Prolen 3.0. Kemudian kalau terdapat multiple perforasi pada satu segmen, maka kita lakukan reseksi dan hanya melakukan
stapling saja. Pada pasien-pasien ini apabila sudah yang tidak stabil, nanti akan dilakukan anastomosis ataupun rekonstruksi ataupun pembuatan stoma, dalam hal ini kolostomi. Apabila pada fase 3 kita melakukan reoperasi 3 hari kemudian setelah dari ICU dilakukan stabilisasi. Ini adalah ilustrasinya. Kita melakukan, kalau di barat ada menggunakan stapling dari kulit, mohon maaf. Kalau misalnya kalau tidak di kita cukup dengan melakukan perforasi dijahit secara jelujur, atau kalau ada alat stapling, kita melakukan stapling dan melakukan reseksi terhadap organ-organ berongga yang mengalami multiple perforasi. Untuk torak sendiri kita lebih sederhana, melakukan pemasangan chest tube saja. Setelah itu kita melakukan torakotomi apabila perdarahannya inisialnya keluar 1.500 cc dari rongga torak. Hal itu harus dilanjutkan dengan torakotomi. Di luar itu jangan lupa tetap adanya pemberian asam tranexamat atau 2 faktor 7. Ini hanyalah ilustrasi torakotominya, mungkin saya tidak akan memperdalam, jadi diambil di insisi di interkostal 5. Kemudian begitu juga di pelvic. Kita akan melakukan dalam hal ini kontrol. Apa yang harus kita lakukan adalah pre-peritoneal packing, kemudian pelvic binder. Di luar itu juga kita bisa memakai C-clamp. Tetapi dalam pelvic ini kita sering ketemu dengan pembuluh-pembuluh darah utama, yaitu dalam hal ini arteri iliaca communis atau percabangan dari vena iliaca masuk ke vena cava. Hal ini juga bagian vaskuler sudah melakukan suatu embolisasi ataupun kita memasang stent, dalam hal ini yang dikenal dengan reboa. Nah, di luar itu apa yang harus dicegah, yaitu hipotermi. Hipoterminya apa? Apabila kita melakukan operasi, maka kita lihat pada waktu operasi tersebut, lakukanlah irigasi, baik dari nasogastrik tube maupun pada waktu torakotomi tube dengan NaCl hangat, juga pada waktu operasi laparotomi. Begitu juga pada kardiak cavity, kita juga melakukan irigasi dengan NaCl hangat. Tetapi di luar itu juga kita bisa memberikan menghangatkan, dalam hal ini adalah ruangannya lebih dari 29,4 derajat Celcius, kristaloid yang hangat, dan hal ini juga setelah operasi kita lakukan memakai selimut hangat. Nah, damage control di rumah surgery di ICU, kita memberikan untuk koreksi hipotermi, memperbaiki sistem kardiovaskulernya dengan melakukan infus produk atau infus komponen darah, cairan, dan sel. Di luar itu juga kalau perlu dilakukan pemberian inotropik dan koreksi dari koagulopati dan hal-hal lain yang melakukan support, dalam hal ini terjadinya misalnya ventilator akut lung injury ataupun akut kidney injury. Reoperasi maka kita akan melakukan setelah stabil dari 72 jam. Nah, apa yang perlu diperhatikan apabila setelah operasi pertama damage control surgery pasien mengalami lagi perdarahan, maka kita harus melakukan reoperasi dalam hal ini untuk damage control surgery berikutnya. Ini adalah kriteria-kriterianya. Kemudian apa yang perlu diperhatikan dalam penutupan abdomen, yaitu apabila dia mengalami metabolic failure seperti hipotermi, asidosis, dan juga koagulopati, maka setelah kita melakukan pemberian packing ataupun clamping terhadap kontaminasi organ-organ berongga, maka kita menutup rongga perut atau dinding abdomen ini dengan tujuan jangan sampai terjadi suatu abdominal compartment syndrome, yaitu dengan menutup kulitnya saja atau pakai bogota bag. Nah, akibat tidak adanya abdominal compartment syndrome ini,
sudah diketahui tahun 1990. Apa yang perlu diperhatikan di sini yaitu berkembangnya damage control surgery yang makin populer oleh para ahli bedah dan juga intensivis, yaitu teknik laparostomi. Dalam hal ini kita akan melakukan hal ini dengan penutupan sementara, yaitu kita ukur dulu tekanan intraabdomennya. Apabila intraabdominal hypertension ini terjadi, di mana tekanannya adalah sebesar 12 mm air raksa. Di dalam intraabdominal hipertensi ini ada 4 tingkat, yaitu tingkat 1 sampai tingkat 4, di mana hal ini apabila sudah tingkat 4, maka akan mengancam jiwa daripada pasien, sehingga kita tidak boleh menutup rongga abdomen secara permanen. Izin, Ini Dr. adalah Nur Hayat. dalam milimeter Izin Hg. lagi 5 menit, Dr. Nur Hayat. Oh, baik. Izin. Siap, Ya, siap. ya. Baik. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah apa? Milimeter Hg, sedangkan kita adalah 1 milimeter Hg itu adalah 1,26 cm. Dengan mengukurnya yaitu dari kateter di vesika urinaria, kita ukur, ini adalah sentimeter. Nah, nanti baru dibagi dengan 1,26 cm. Penutupan abdomen, kita lihat tutup kulitnya saja, atau pakai towel clip atau klem, duk, atau pakai bogotabek. Ya, itu yang perlu diperhatikan untuk penutupannya, sehingga tidak menyebabkan abdominal kompartemen. Hal-hal lain ini adalah di negara-negara lain atau negara maju. Seperti inilah kira-kira penutupan rongga abdomennya, ya. Tapi kalau klip, ini towel clip atau duklem, maka kita akan habis okanya. Jadi kita lebih baik kita menutup kulit atau pakai bogotabek. Sehingga sebagai kesimpulan mungkin bisa saya sampaikan, kita menangani pasien-pasien trauma dengan adanya ancaman-ancaman perdarahan khususnya dalam sirkulasi, maka kita harus memahami dan menerapkan ATLS tersebut pada pasien-pasien ini sehingga bisa dilakukan terapi definitif operasi dengan hal ini memperhatikan penanganan abdominal trauma atau multiple trauma. Pentingnya konsep-konsep dan khususnya dalam hal ini damage control resusitasi dan damage control surgery harus dipahami dan diketahui, sehingga dalam hal ini akan memberikan benefit terhadap pasien-pasien yang kritis, sehingga memberikan nilai dalam hal ini survive terhadap early management pasien trauma. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.